Star EVOS Legend untuk game yang pertama. Teman-teman juga bisa melakukan prediksinya, tinggal follow aja di mpl.id official. Di sana biasanya ada di story-nya, nanti kalian pilih kira-kira untuk game pertama siapa yang bakal menang. Atau tinggal banjir di kolom komentar di bawah. Spam sebanyak di kedua tim ini karena mereka lagi butuh banget dukungan kalian semua. Benar banget, ramaikan komentar positif teman-teman. Dan nanti juga kita bakal banyak banget giveaway untuk MPL Playoff season yang ke-6 ya. Jadi kalian ajak teman-teman kalian untuk nonton. Dan kita akan langsung memulai saja untuk game yang pertama. Kita langsung lempar kepada caster kita di sana. Ada Pak Pulung dan juga Ranger Mas. Silakan. Udah mau mulai. Udah mau mulai. Maaf. Taruh dulu, taruh. Maklum. Mana dua-duanya lu ambil bagi gua atuh kek gitu ya? Nggak ada ini Samsung Galaxy A-series dan nomor 1 lah. Dan kita juga bakal menyaksikan ini adalah penentuan. Yap. Ya kan, jadi tanpa berlama kita langsung masuk saja ke dalam game. Ini dia di pertandingan pertama Playoff Mobile Legends Professional Season yang ke-6. Yoi. Ini dia EVOS Legend versus Onyx Esports. Alright, dan di arah mid udah ada Drian bersama dengan Bajan. Bakal coba diganggu seperti kata seorang Teguh Saiko yang menjadi camat. Sedangkan ini sepertinya di arah EVOS Legends sudah bakal coba dirusukan kembali. Tapi ternyata prediksi seorang Teguh benar. Dia bakal lihat Jauheadnya bakal mengganggu. Bajannya pun juga akan mengganggu. Dan betul sekali. Dilempar seperti dugaan dan ternyata Rexy berhasil mengusir mundur. Sedangkan Bajan bakal coba mengganggu. Sans apakah menggunakan satu dan berhasil digunakan. Bajan coba dilempar dan gak ada follow up lagi. Benar sekali. Untuk di awal-awal mirroring yang dilakukan oleh Drian tadi menggunakan Jauhead sama seperti Bajan mencoba mengganggu. Tapi mendadak Pendragon udah nggak imut-imut lagi. Ini ya dinosaurusnya udah gede banget di bagian mid. Untuk Wan ya berhasil mendapatkan blue buff tanpa adanya gangguan lebih dari Jauhead. Tapi kali ini udah ada Mountain Shogun telah dikeluarkan dan Sans berada di arah mid lane mencoba untuk melakukan pergerakan. Bajan masih level 2 sedangkan RKT di arah top lane masih sabar berhadapan dengan seorang Boots. Dan kali ini lihat di mana ada Sans yang bakal coba diganggu kembali di sana. Udah ada Bajan harus coba mundur. Cewek bakal coba untuk mengganggu pergerakan tapi ternyata tidak ada ejector untuk kali ini. Iya, dan Bajannya pun berhasil untuk pergi lagi ke arah yang berbeda setelah dia tadi mengganggu banget ya, memberikan sedikit gangguan tapi untuk di bagian setelah dikeluarkan, coba dimakan, dibuka di televisi latih dan first blood didapatkan oleh EVOS Legend. Sedangkan itu Drian di arah bottom lane bakal coba untuk mengganggu pergerakan tapi ternyata EVOS Legends lebih unggul. Tidak ada pertukaran, point kill sama sekali. First blood tadi berhasil diamankan oleh EVOS Legends setelah Baratsnya berhasil untuk langsung nelen ya, diputar, dijilat, dilepehin, dilanjutkan oleh Harit. Mereka mendapatkan poin pertama. Mereka balik lagi ke bagian tengah. Udah ada beberapa hero yang berkumpul. Jauhead juga masih masuk di dalam mode bushnya, masih bersembunyi aja melakukan rotasi ke bagian bawah. Tapi Hilda, coba lihat di mana posisinya sekarang. Bakal coba diganggu, cewek tidak bisa wings by wings. Udah masih ada Slebeo kali ini. Sans bakal coba untuk merebut satu buah itu wadah. Sangat keluarga menuju ke seorang cewek dan bakal mundur. Ultimate kali ini ternyata bertukar posisi dengan seorang Boots. Iya, yang benar bukan sekali. Kolius. Buset, Kolius tadi baru aja kita lihat di MPL Quickie ya, udah ikut juga prediksi-prediksi. Tapi di bagian tengah Bajannya masih bersembunyi sedikit lagi, level 4 akan lebih berbahaya lagi. Sementara untuk Drian mencolek ke arah Turtle, ngikut ini Turtle-nya kemana? Lihat jadi ini menuju ke arah Turtle. Ternyata dia menggunakan untuk defensif. Dan ternyata masih di ejector. Gak ada bisa nge-push seorang Bajan. Masih bisa berhasil. Ultimate mau coba kabur dan ternyata Bajan menggunakan purify-nya untuk kali ini. Dan dia pun selamat. Selamat force telah dikeluarkan. Single vision. Salonen. Sans, where are you going? Gak boleh mulai. Dan Sans harus down. Sansnya down. Ini dia sebuah penggerebekan yang dilakukan oleh Harit. Solo Harit di sana. Dan berhasil untuk mendapatkan Yisansin. Dan Iwananama dari Poti masih mau lebih. Anti-match setengah tangan. Seperempat tangan. Dan Bajan lihat. The power of monster. Dipandu cewek bersama pos. Lagi saat. Oh my god. Wananama dari Poti coba dilempar. Dan ternyata masih bisa
survive. Siap, ejektornya connect ke arah Wan, tapi nggak ada follow up damage lagi. Wan-nya berhasil untuk menyelamatkan diri. Turtle sekarang yang menjadi objektif mereka. Siapa yang akan ditelan, tapi ternyata untuk sekarang berhasil diambil oleh Wan. Flicker udah digunakan. Wan kirain aku masih mau coba untuk ngedive, tapi ternyata tidak. Ada blue buff yang dimiliki RKT. Udah lihat. Oh my god. Stiker M1 telah Hardang ya. dikeluarkan. Dan kali ini Bajan Power of Fantas telah dikeluarkan. Langsung cewek di arah belakang sana memberikan satu buah pedal listrik dalam seorang reaksi hanya untuk mengusir mundur. Oke, terjadi pertukaran posisi juga ya antara Pendragon dan juga Res. Sementara Bajan langsung aja ngegetok ke bagian rumput. 3 orang bersatu bersama-sama. Seperti yang mereka akan mendapatkan outer turret yang ada di top lane milik Onyx Esports. Sepertinya kali ini Onyx Esports sedikit surprise dengan permainan dari EVOS Legends ya. Ini benar-benar mengaum EVOS Legends walaupun dia legit, tapi ingat langsung ada reaksi di sana, berhasil mendapatkan cewek. Oh my god, Soliter Garote berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Rian bakal melempar seorang Bajan. Bajan mengganggu di arah belakang. Rian masih mau lebih. Boots mau coba untuk mengganggu pergerakan, tapi reaksi masih standby on position di dalam rumput. Ini dia Bajan, kalau udah dapat Hilda akan sangat berbahaya sekali. Layaknya ibu-ibu yang nagih kosan belum dibayar 14 bulan nih, nafsunya udah kemana-mana nih, langsung dikejar aja. Sementara itu di bagian bawah Xbox seorang diri, akankah dia langsung digerebek aja karena udah ada 3 player yang berkumpul. Nah, mereka bakal coba di zoning out boots-nya. Langsung ada Lassie Sanity untuk defensif. Oh Bajan my God. terkena seperempat darah saja, tapi nggak mau di follow up karena ada 3 player dari tim Onyx Esports di arah bottom lane, dan One masih melakukan blue buff terlebih dahulu. Iya, dan clock of ini diambil oleh cewek. Parsianya akan semakin sakit lagi. Di bagian tengah mereka berkumpul bersama-sama. Mereka melakukan rotasi ke mid lane-nya. Tamus di bagian atas berusaha untuk meng-cutting minion, tapi untuk sekarang Jackson nggak bisa berpus dikeluarkan. David Wan ada Sakit pada di banget, Fox Pak. ini berhasil dapatkan 1 poin. Ultimate mau coba dijilat, ternyata enggak. Pendragon lidahnya nggak sampai. Masih selamat. Kali ini menggunakan 1 buah retribution dan Bajan mau coba dipukul mundur. Pedal terakhir, Satu hit terakhir masih bisa digoceng kiri kanan depan belakang, dan Purify lagi-lagi menyelamatkan seorang cewek. masih selamat. Cewek 1 hit lagi ke arah Bajannya, tapi untuk Turtle nggak bakal ada kontes dan akan diambil oleh Wan. Semakin kaya lagi, semakin kenyang lagi, levelnya semakin jauh meninggalkan. Di bagian bawah mereka owning parah untuk Dan sekarang. ini Wan menggunakan Harit dengan skin EVOS-nya. Lihat Wan dari Pontianak nih menunjukkan performa yang luar biasa. 2-0-2 memberikan pressure di mid sampai di arah bottom lane. Lihat side dari EVOS Legends, mereka berhasil mendapatkan keuntungan lebih. 1 buah habis Arrow ternyata gak berhasil mengenai para pemain dari tim Onyx Esports. Benar sekali, tapi tadi kita lihat ya, Harit mencoba untuk memisahkan diri sesaat. Wan-nya dia berada di bottom lane sendirian, menunggu kehadiran dari Yuzongnya, baru mereka bertukar posisi. Sekarang Wan-nya udah kembali on position. Akankah kali ini diputar, dijilat, dilepehin, dikejar oleh Pendragon? Serem banget. Ayo Gak sini boleh pulang, maunya digoyang. Lihat, bakal coba dihajar. Habis Arrow dan ultimate mau kemana? Bosku masih bisa bertahan. Ultimate tidak bisa terlalu lama, dan di arah mid lane lagi-lagi Wan coba untuk menggocek seorang Trian. Pada saat digoceknya ternyata ultimate Tamus terkuati bumi tak berhasil menahan damage lebih di arah top lane. Benar sekali, 3 kali sudah anti-match tumbang, dan inner turret yang ada di top lane pun akan menjadi santapan yang nikmat untuk EVOS Legends. Sementara untuk cewek hanya bisa melihat dari kejauhan, gak berani untuk mendekati. Ngeri banget bang, ditelan hilang sudah Parsianya. RKT udah punya apa kali swings, Bajan juga udah punya kali ini anti Quiras, tapi di depan sana Bajan udah melihat seorang Rian, harusnya sudah mengendus keberadaan dari bensin seorang Rian. Bakal coba dihajar, Rian gak mau terlalu terburu-buru. Ejector bakal bisa dikeluarkan, tapi ternyata EVOS Legends mendominasi di 8 menit pertama. Gila, mendominasi sekali bos. Kita lihat aja, nggak ada 1 turret pun yang berhasil tercolek oleh anak-anak Onyx Esports. Pedalaster dikeluarkan, sakit banget, tapi mereka semua berhasil untuk mundur. Bajannya berhasil dilempar dengan ejector, untung masih bisa kabur Oji. Miraga armor dari Boots juga udah pecah, harus balik kembali, tapi di sini masih ada Turtle yang coba diamankan oleh Wan, anak mak dari Pontini. Dan di arah bottom lane, cewek mencoba untuk mendapatkan clean minion bersama dengan seorang anti-match. Bakal coba dikawal, tapi ada Bajan dan kawan-kawan yang sudah terlihat. Lupa bakal dilemparkan. Bajan ada ejector, Asap Popos masih bisa bertahan. Bajan tahu banget damage yang dia terima. Wan coba untuk drive in, satu kali cewek masih bisa kabur. Flash down dan ternyata Wan masih berada di sekitar turret. Oh my god, suka sampai
terlalu offside. Lihat, naga terlalu birahi kali ini. Benar sekali, naganya pun harus hilang. Tapi tadi kita lihat Wan sang juara M1 kali ini dengan zaman Porsche terdiam, tersipu, malu saja. Anti-match tidak bisa melakukan apa-apa dan dia pun harus hilang untuk keempat kalinya. Dan lagi-lagi kali ini turretnya 2 sudah hilang di arah mid lane. Para pemain dari tim EVOS Legends mengaum roar kali ini di game yang pertama. Onyx Esports sepertinya harus benar-benar berhati-hati. Kita bakal lihat replaynya by Axe kali ini ya. Lihat, zaman bos di dive ini bagus banget. Mau kemana bos? Dimakan bos lah, dilepehin bos. Bos langsung dimentokin ke dinding, bingung. Tapi tadi reknya awalnya dia langsung mengejar ke arah Isansi, tapi ternyata malah terkepung habis-habisan, hilang sudah Yuzongnya. Lasin Sanity langsung ke arah belakang, ternyata nggak dapetin apapun. Wan masih berada di arah belakang dan ini EVOS Legends tidak boleh melakukan sedikit kesalahan. Masalahnya kita ingat di regular season Onyx Esports dia pernah 1 kali berada di posisi yang sudah kalah banget, tapi dia membalikan keadaan. Benar sekali, karena kita belum bisa menilai tim mana yang menang ataupun kalah sebelum base terakhirnya hancur, Ji ya. Dan ini ada fakta cool by Axe. Harit merupakan hero One yang terlupakan, dan ketika mengingat hero ini sangat identik dengan juara M1 itu sendiri, EVOS Legend, yang dimana One menggunakan skinnya saat ini dia skin M1 yang berhasil mereka dapatkan setelah berhasil menjadi juara dunia. Tapi sekarang sepertinya tempo sedikit melambat, mereka hanya menunggu di bagian luar. Ada Yuzong di bagian atas untuk membersihkan minion aja. Selena dan Bajan yang menggunakan Hilda hanya memantau dari kejauhan, mapping aja, karena sekarang Lord udah akan dicolek dan dihabisin oleh anak-anak EVOS Legends. Bener banget, tadi kita juga udah lihat Lord by Cam mandiri ya tentunya, di mana Lord sudah muncul dan ternyata EVOS mereka nggak sampai nunggu menit ke-12, mereka langsung mengamanin. Dan untuk kali itu sudah diamankan oleh tim EVOS Legends. Mereka butuh super minionnya. Kita tahu memang Lordnya belum punya charge kali ini, tapi super minion di 3 lane yang berbeda itu bakal sangat membantu sekali ketika cuma ada inhibitor yang tersisa. Benar sekali, karena super minion dipastikan akan berhasil untuk mengalahkan minion-minion biasa yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tapi untuk Pendragonnya udah mulai mendekati dan udah mulai melakukan rotasi sambil tetap mempertahankan stacknya di 25 agar tetap obesitas nih Dinosaurusnya ya. Daripada dia kecil imut-imut, ya susah banget nelannya. Benar banget, dan lihat kali ini Pendragon bakal coba di garis depan. Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di arah top lane, dan lihat bakal coba diganggu pergerakannya oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Ini Pendragon nggak boleh kurus sih kalau kayak gini. Kalau dia sampai kurus, ini bakal bahaya banget tentunya untuk para pemain dari tim EVOS Legends. Ternyata Wan anak mak nih udah di arah top lane. Ada Kestrek langsung mencoba untuk clearing minion, dan Pendragon di garis depan. Konteks Shocker telah dikeluarkan. Langsung itu untuk clearing minion. RKT ke arah belakang. Cewek yang dituju. Lihat burung merak bakal kejar-kejaran sama naga. Tapi ternyata turretnya gak pecah. Bajan harus mundur. Wan masih bisa selamat. Ultimate ke depan tertangkap kali ini. Dan lihat ultimate dipanis. Oh my god. Untuk saja ini bukan Lord di menit ke-12. Benar sekali, ultimate masih bisa mempertahankan pintu sekarang. Zaman Porsche udah dijektor, mengusirnya ke bagian belakang. Langsung Sanity dikeluarkan, tapi immortalnya belum pecah. Sementara itu 4 player dari EVOS Legends pun mereka masih sangat kuat sekali. Masih sangat kuat sehingga mereka berhasil mendapatkan. Take them one by one. I found in the flowers a phone with awesome power. Dan lihat keluar waktu, gak dapetin apapun, malah harus Adrian. Dan ini bencana untuk Onyx Esports. Mereka kehilangan Drian di garis depan. Benar sekali, Driannya berhasil ditangkap, Driannya digebukin, badannya bonyok sadadanya, nggak bisa lagi balik ke kelompoknya. Dan kali ini untuk Onyx Esports mereka harus bertahan dengan 4 orang. Apakah mereka bisa menahan gempuran dari anak-anak EVOS? Karena 5 playernya sesaat lagi udah ada bau-bau mau nyerang sih. Ini bakal dipaksa kali ini sepertinya oleh para pemain dari tim EVOS. Tapi di arah top lane ternyata mereka benar-benar sabar, disiplin,
Mereka ternyata tahu tidak cukup Oke. untuk mendapatkan kesan one. Kali berbahaya. Ultimate langsung hilang Dragon Ball dan seorang Bus ternyata lebih memilih untuk mundur dibanding untuk memaksakan keadaan yang tidak pasti. Karena kita tahu laki-laki di luar sana tahu bagaimana rasanya dengan keadaan yang tidak pasti. Sakit banget Pak, menunggu hal yang tidak pasti Pak. Pak Oji udah pengalaman banget kayaknya tuh ya. Yes, benar banget kali ini One anak mak nih bakal coba dapetin red buff lagi dan Oke. ternyata Rian tertangkap. Dipacul. Ini bakal cukup jadi bencana. Lihat dia bakal dipanik di Ditelan. belakang belakang. Langsung ada RKT. RKT dapat ditolong dia dengan execution. Harus dengan bakal coba dipasangkan putih Berhasil sana. selamat. Ultimate satu versus Ultimate. everybody dan ternyata Ultimate tabus terkuat di bumi pun harus tunduk dan kabur. Wow, nggak ada 1 detik dia masuk ke dalam kerumunan. Setengah dari keseluruhan HP yang dia miliki sudah hilang. Tapi untuk sekarang, Lord akan menjadi milik EVOS Legends kah? Atau akan dikontes lagi oleh anak-anak Odi karena mereka sepertinya memberanikan diri untuk maju ke bagian depan. Ada export missile yang dikeluarkan, zaman pun belum terlihat. Tapi sepertinya Daytona Welcome berhasil untuk langsung menelan ke arah Ultimate. Ultimate yang tidak ada hilang. senjata RKT harus tumbang menjadi naga bakar dan menjadi lawan triple kill Lukis Mania dan ternyata Rexy berhasil menyelamatkan dan this is disaster yang artinya ini bencana. Wow, lihat di arah top lane para pemain dari tim Onyx Esports bakal coba dipus habis-habisan. Tersisa seorang Rian, gak bakal dikasih ampun. Lihat langsung ada Taman Fox, Kronos bisa sinkronis dan ternyata One lebih fokus ke Ravel dan EVOS Legends. EVOS Legends. Take the game One. Game 1 milik